Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana saya membeli saham yang saya incar ya. Kebetulan saham ini pernah kita bahas di video ini dan saham ini sudah ada dalam portofolio saya sebelumnya. Bagi kita yang masih pemula, sering kita bingung ya, bagaimana saya membeli saham, lewat mana. Bahkan untuk zaman sekarang, saya masih menemui orang yang ingin membeli saham BBRI, dia harus datang ke cabang BBRI-nya, ya, cabang Bank BRI. Tentu saja itu adalah langkah yang salah. Untuk membeli saham pastinya harus lewat perusahaan sekuritas, dan perusahaan sekuritas sekarang biasanya sudah menerbitkan aplikasi ya, atau memiliki aplikasi yang bisa kita gunakan ya, atau kita manfaatkan lewat handphone kita. Tapi teman-teman sekalian ya, tapi tidak semua aplikasi itu aman. Kalau kita salah memilih aplikasi, yang terjadi adalah penipuan ya, seperti kasus-kasus sebelumnya di mana ketika kita salah memilih aplikasi, kita trading di dalam aplikasi tersebut, yang terjadi adalah ketika kita loss, si pemilik aplikasi untung. Dan itu jelas-jelas penipuan. Supaya tidak terjebak dalam penipuan, kita harus tahu kriteria apa yang harus dipenuhi oleh aplikasi tersebut. Bagi kita investor IHSG, ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh aplikasi tersebut ya. Yang pertama adalah berizin dan diawasi OJK ya. Sekali lagi, berizin dan diawasi OJK. Dan yang kedua, menjadi anggota bursa ya. Jadi aplikasi maupun perusahaan sekuritas tersebut menjadi anggota bursa. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang sudah memenuhi dua kriteria tersebut, dan yang menarik adalah fitur-fitur yang ada di dalamnya, yaitu Stockbit. Aplikasi Stockbit ini menurut saya aplikasi saham yang sangat user-friendly dengan fitur yang lengkap dan aman ya, cocok buat kita yang nggak mau ribet. Dan untuk menggunakan aplikasi ini ya pastinya kita harus download dulu aplikasinya ya, bisa melalui Google Play atau App Store. Langsung cari saja dengan keyword Stockbit atau dengan klik link di dalam deskripsi di video ini. Setelah kita download aplikasinya, jangan lupa untuk membuka akun maupun membuka rekening RDN di Stockbit. Oke, jika teman-teman sudah memiliki akun di aplikasi Stockbit ya, dan sudah mendaftar rekening RDN di Stockbit, di aplikasi Stockbit, nah kita bisa menggunakan atau membeli saham melalui aplikasi Stockbit ini. Di menu paling bawah di sini ada watchlist, stream, kemudian ada search, chat, kemudian ada portfolio. Kita lihat dulu portfolio saya. Saat ini saya memiliki trading balance 10.100.000 dan akan kita belikan saham melalui aplikasi Stockbit ini ya. Kebetulan saya tertarik dengan saham ICBP. Jadi untuk pertama-tama kita bisa klik menu search ya. Nah, di sini kemudian kita tinggal tuliskan atau input kode emitennya ICBP ya, muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita membeli saham, pastikan kita sudah melakukan analisa. Nah, salah satu fitur yang ada di Stockbit ini kita bisa pakai ya, yaitu key statistik. Nah, di sini key statistik kita bisa melihat ya. Saya biasanya akan melihat di sisi net income. Bisa lihat di sini net income dari ICBP di kuartal 1 dari tahun 2021, 2022, dan 2023 untuk kuartal 1 selalu naik, dan tentu saja ini kabar yang bagus ya. Kemudian selain kita melihat laba bersihnya, kita juga perlu melihat valuasinya. Nah, kebetulan di fitur Stockbit ini ya, di aplikasi Stockbit ini ada fiturnya nih untuk melihat valuasi secara historinya. Nah, kita masuk ke valuasi ICBP. Hal yang pertama yang akan saya lihat, biasanya saya akan lihat current PE ratio secara annualized-nya ya. Jadi di menu paling atas di sini kita akan lihat secara 5 tahun. Dan ternyata di harga sekarang ini menunjukkan valuasi untuk PE ratio dari ICBP terendah sejak 5 tahun terakhir ya. Jadi posisi saat ini PE ratio-nya adalah di 8,37 kali. Di mana tadi teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa laba kuartal 1 naik sedangkan valuasinya masih terendah. Tentu saja ini hal yang menarik ya. Kemudian saya juga akan melihat dari price to book value. Di sini kita akan lihat histori dari price to book value ICBP dalam jangka 5 tahun terakhir, dan di sini juga terlihat hasilnya bahwa price to book value ICBP saat ini divaluasi 3,3 kali, di mana ini juga valuasi terendah dalam 5 tahun terakhir.
Kesimpulannya adalah laba bersih kuartal satunya sangat bagus ya, kenaikannya signifikan dibandingkan tahun kemarin, tetapi secara valuasi masih di bawah ya. Tentu saja ini menurut saya ya menarik untuk dibeli. Oke, selain kita melihat key statistik di dalam aplikasi Stockbit ini juga ada fitur yang lain yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti di menu financial ini ya. Financial ini kita bisa melihat laporan laba rugi, neraca maupun arus kas dalam 5 tahun terakhir ya. Kita akan coba lihat laba ruginya. Nah, teman-teman bisa lihat laba rugi di pemilik entitas induk di sini. Dalam 5 tahun terakhir, laba rugi ICBP sebenarnya konsisten naik. Ya, tentu saja ini hal yang bagus, cuman memang di 2 tahun terakhir ini stagnan, di tahun 2022 kemarin itu turun. Jadi turun dari 6,3 triliun menjadi 4,5 triliun. Padahal di sisi pendapatannya ini naik ya, dari 56,8 triliun menjadi 64,7 triliun. Itulah yang menyebabkan harga saham ICBP di tahun 2022 kemarin turun. Ya, jadi kita bisa melihat kuartal 1 tahun ini ternyata naik dan harapannya laba bersihnya akan selalu naik sampai akhir tahun. Biasanya di situ market akan mengapresiasi harga sahamnya. Oke, kemudian selain menu financial kita juga bisa cek menu seasonality-nya ya. Jadi kira-kira pergerakan di bulan-bulan tertentu seperti apa. Nah, kita coba cek seasonality dari ICBP di bulan Agustus ya. Ternyata di bulan Agustus dari tahun 2014 sampai tahun 2022 lebih banyak hijaunya ya dibandingkan merahnya. Dan lagi-lagi ini menurut saya juga hal yang bagus ya untuk ICBP. Selain itu kita juga bisa perbandingkan dari rasio-rasio tersebut ICBP dengan saham-saham lainnya ya. Di menu Stockbit ini kebetulan tersedia. Ya, nah di sini kita lihat ya ICBP, kemudian misalkan kita coba bandingkan dengan saham consumer goods sejenis ya, misalkan UNVR ya. Oke, UNVR bisa kita klik di sini. Nah, ini muncul ya valuasi, market cap, current PE ratio dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa bandingkan dengan saham consumer goods lainnya, misalkan MYOR. Ya, nah di sini bisa kita lihat market cap dari ICBP, UNVR, dan MYOR ya, tertinggi UNVR dan mengenai current PE ratio dan ternyata ICBP masih lebih rendah dibandingkan UNVR dan dibandingkan MYOR ya. Termasuk juga price to book value-nya. Ini ICBP lebih ya, jauh lebih kecil dibandingkan UNVR dan juga MYOR. Nah, dari sekian analisa tadi, ketika saya sudah yakin untuk membeli sahamnya, maka tinggal klik beli ya. Di sini saya akan membeli dengan modal saya 10.100.000 ya. Kita tinggal klik price di sini, price-nya di 11.350 ya. Jadi kalau misalkan kita ingin beli dan tidak mau antri, ya kita tinggal langsung pilih harga asnya di sini ya, harga as. Ada harga bid, ada harga as ya. Di sini 11.350. Jadi saya tidak mau pusing-pusing untuk antri karena toh juga selisihnya dikit. Maka saya langsung saja pilih price di harga as. Kemudian berapa lot yang bisa kita beli? Karena modal saya 10.100.000, maka di sini mentok adalah 8 lot ya. Oke, tinggal kita klik buy. Ya. Beli ICBP sebanyak 8 lot di harga 11.350. Kita confirm. Pesanan berhasil dikirim, udah selesai dan kita bisa melihat di dalam portfolio kita ya. Ya, jadi di sini saya sudah memiliki ICBP sebanyak price-nya di 11.350 ya. Senilai Rp9.089.000. Oke, sampai di sini dulu kita belanja ICBP-nya, dan kalau ada kesempatan lain kita akan cek lagi harga ICBP di aplikasi Stockbit ini beberapa bulan ke depan ya. Salah satunya setelah rilis laporan keuangan kuartal 2 maupun kuartal 3 nanti. Oke, itu tadi tutorial bagaimana saya membeli saham incaran saya melalui aplikasi Stockbit ya, dan pastikan jika Anda mau membeli saham, usahakan Anda bisa analisa sendiri. Dengan aplikasi Stockbit bisa membantu Anda untuk melakukan analisa teknikal maupun analisa fundamental. Download aplikasi Stockbit sekarang juga, link ada di deskripsi box ya.